Baik Kak, sebelumnya saya izin memperkenalkan diri. Saya Antika Ramadia Fasya, mahasiswa dari Universitas Negeri Padang. Ini sebagai tugas dari mata kuliah bimbingan pemilihan Pemprov. Tujuan saya untuk mewawancari Kakak adalah untuk mengetahui dan menggali informasi tentang terkait topik peran orang tua dalam pendidikan keluarga. Saya meminta kesediaan Kakak untuk saya wawancarai. Apakah boleh Kak? Iya, saya bersedia. Baik, kita lanjut saja Kak. Yang pertama, saya mau bertanya tentang nama Kakak dan usia anak Kakak sekarang. Oke, perkenalkan, nama Kakak Tika Audrey Mariska. Mm-hmm. Kakak memiliki satu anak dengan usia 2 tahun sekarang. Baik. Pertanyaan selanjutnya Kak, apakah Kakak pernah mengikuti kegiatan pendidikan keluarga sebelumnya kayak parenting gitu untuk anak Kakak? Kalau untuk anak belum sih, cuman kalau untuk pendidikan keluarga itu pernah di KUA waktu pertama kali akan menikah gitu. Kalau untuk anak palingan itu kayak di posyandu, cuma sharing-sharing tentang seputar posyandu lah gitu. Ya berarti Kakak sudah mengetahuinya sebelum Kakak mempunyai anak ya Kak? Sedikit tahu gitu. Iya, sedikit tahu. Selanjutnya Kak, bagaimana Kakak sering memberi kebebasan dan aturan ketat supaya keseimbangan anak Kakak itu terpenuhi? Kalau saya beri dia kebebasan, tapi itu harus dipantau. Biarkan dia tuh mengekspresikan dirinya sehingga ia tahu jiwanya masih sehingga dia tahu bagaimana dirinya gitu. Soalnya kan anak saya itu dalam usia emasnya, dalam masa perkembangan gitu. Jadi pasti banyak ingin tahunya, lagi aktif-aktifnya seperti itu. Ya. Baik, selanjutnya Kak, seberapa penting peran keluarga bagi Kakak dalam pendidikan anak? Itu sangat penting, sangat-sangat penting. Kenapa? Karena dari keluarga inilah anak mendapat pendidikan pertamanya sebelum sekolah. Jadi sebagai keluarga ini sebagai pondasi pendidikan anak gitu, untuk melanjutkan pendidikannya sebelum memasuki pendidikan formal selanjutnya. Baik. Terus selanjutnya Kak, apa tantangan terbesar bagi Kakak sebagai seorang ibu dalam mendidik anak? Tantangannya seperti ada rasa cemas kalau anak itu tidak berkembang sesuai dengan umurnya, misalnya seperti speech delay, dan juga tantangan GTM, anak susah makan gitu. Jadi anak Kakak dalam kayak misalnya itu dia tuh susah makan gitu? Iya, susah makan. Ya. Nah Kak, mungkin solusi dari aku sebagai mahasiswa pendidikan non formal untuk anak yang speech delay itu adalah untuk Kakak stimulasi terhadap anak Kakak itu yang konsisten. Ajak anak Kakak itu berbicara terus menerus. Kalau belum dia merespon, biarkan saja. Terus gunakan bahasa yang sederhana dan juga perbanyak membaca buku yang bergambar gitu Kak. Terus selanjutnya kayak kurangi gadget. Kan anak sekarang itu tidak luput dari gadget ya Kak. Jadi batasi aja. Terus terapi cara Kak, ajak misalnya ke dokter spesialis anak gitu. Terus juga ajak anak Kakak berinteraksi dengan orang-orang sekitar, jadi dia tuh tahu sekitarnya itu bagaimana. Terus juga mungkin Kakak sudah pernah juga ngajak anak Kakak itu ke playground, jadi anak-anak seusianya juga banyak di situ. Terus bagi anak yang GTM gitu Kak, jadikan waktu belajar dan waktu anak bermain itu menyenangkan. Jangan memaksa anak itu makan, dan gunakan misalnya alat-alat yang lucu untuk menarik perhatian anak tersebut. Juga mungkin Kakak juga bisa membuat menu variasi makanan untuk anak Kakak yang mungkin dia sukai gitu Kak. Terus juga atur jadwal makan, juga hindari ngemil yang berlebihan. Mungkin Kakak sebagai orang tua atur rutinitas makan anak Kakak.
Mungkin itu Kak dari saya. Terima kasih untuk wawancaranya malam ini. Semoga apa yang kita bicarakan juga bermanfaat bagi orang-orang sekitar. Terima kasih Kak. Baik Bu, sebelumnya saya izin memperkenalkan diri. Saya Antika Ramadia Fasya, mahasiswa dari Departemen Pendidikan Non-Formal Universitas Negeri Padang. Saat ini saya dengan mata kuliah bimbingan dan penyuluhan ingin mewawancarai Ibu terkait pendidikan orang tua dalam pendidikan keluarga. Apakah Ibu bersedia untuk saya wawancarai saat ini? Iya, baik, saya bersedia. Baik Kak, kita mulai saja ya Bu. Iya. Untuk pertanyaan pertama itu boleh diperkenalkan dulu namanya, terus usianya berapa sekarang? Baik, nama saya Devi Agustina. Saya sekarang berusia 27 tahun. Terus pertanyaan selanjutnya Bu, anak Ibu sudah berusia berapa sekarang dan sudah menginjak pendidikan apa Bu sekarang? Iya, kebetulan anak saya masih berusia 4 tahun. Jadi anak saya belum menginjak yang namanya jenjang pendidikan. Oh, jadi masih pendidikan di rumah aja Iya, ya Bu? masih umur 4 tahun. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, apakah Ibu pernah mengikuti kegiatan pendidikan keluarga sebelumnya? Iya, dulu saya sebelum melakukan akad nikah, saya pernah mendapatkan bimbingan seperti parenting anak ini sebelumnya. Baik Bu, untuk pertanyaan berikutnya itu bagaimana biasanya Ibu mendidik anak di rumah? Dikarenakan anak saya masih berumur 4 tahun, jadi masa aktifnya aktif banget gitu. Jadi saya mendidik anak itu ya dengan nasihat saja gitu. Namanya anak-anak ya butuh nasihat dengan baik, lembut. Kalau anak-anak zaman sekarang itu agak susah diatur Iya, gitu ya Bu? apalagi masih umur 4 tahun kan masih aktif-aktif Masa-masa sekali. emas lah gitu ya Iya. Bu. Untuk pertanyaan berikutnya Bu, apakah Ibu lebih sering memberi kebebasan atau aturan ketat untuk menjaga keseimbangan anak di rumah? Kalau masalah aturan, yang namanya anak masih umur 4 tahun kan lagi masa-masa lasa atau aktif banget. Jadi kita sebagai orang tua itu mengawasi saja gitu. Kalau memberi kebebasan tapi dalam kurung tidak terlalu bebas gitu, masih mengawasi anak gitu. Oh begitu ya Bu. Iya. Terus tantangan terbesar Ibu selama menjadi ibu untuk anak Ibu? Tantangan terbesar itu yang nama orang tua itu pasti mempunyai tantangan besar terhadap anak di rumah gitu. Kalau menurut saya, kalau di sekarang umur anak saya masih 4 tahun, tantangan terbesar tuh menjaganya untuk tetap lebih sopan mungkin Bu, karena anak usia 4 tahun itu seperti yang kebanyakan saya lihat tuh kayak ceplas-ceplos gitu ya Bu. Iya, mungkin kita sebagai orang tua menasihatilah intinya gitu, memberi masukan kepada anak. Kan kalau masih kecil tuh anak masih jernih banget pemikirannya. Apa yang Seperti dia lihat itu iya, dia. apa yang dia lakukan. Kita sebagai orang tua pun harus memberikan contoh. Ya. Berikutnya Bu, bagaimana biasanya Ibu berkomunikasi dengan anak? Saya berkomunikasi dengan anak itu ya namanya kita di rumah sering bertemu ya sama anak. Jadi kalau malam hari itu saya selalu memberikan apa namanya itu ya, Memberikan pertanyaan-pertanyaan terkait itu hari ini. iya, perasaan anak saya, dia senang atau sedih. Kalau sedih itu ya saya tanyakan di mana letak kesedihannya. Jadi saya sebagai orang tua bisa mengintrospeksi diri. Kalau dia lagi marah atau sedih itu gimana Ibu memujuk? Kalau yang namanya anak pasti umur 4 tahun tuh emosionalnya masih tinggi sekali ya. Jadi saya sebagai orang tua juga harus memperhatikan hal itu. Kalau anak saya sedih, mungkin saya bisa membujuk dia dengan memberikan sesuatu yang mungkin dia suka supaya dia merasa lebih bahagia gitu aja. Oh begitu ya Bu. Iya. Terus bagaimana sih respon Ibu terhadap anak Ibu ketika dia melakukan kesalahan? Saya tidak langsung mengintimidasi anak saya karena anak saya masih di umur anak-anak, masih umur 4 tahun ya. Saya sekedar mengasih apa namanya itu ya, mengarahkan ke jalan yang baik aja gitu. Dan sekaligus memotivasi Iya, anak tersebut. memotivasi, betul. Iya. Menurut Ibu peran orang tua dalam pendidikan anak itu berpengaruh banget gak sih? Pasti berpengaruh banget ya, karena yang namanya orang tua itu kan pendidikan utama bagi anak. Jadi Betul. kalau di luar itu udah pendidikan
lingkungan Iya, sosial lah lingkungan gitu. sosial lagi, ya seperti itu. Mungkin Ibu boleh dijelaskan bagaimana harapan Ibu terkait sekolah atau pendidikan untuk masa depan anak Ibu besok. Kalau masalah pendidikan, yang namanya orang tua itu pasti menginginkan yang terbaik untuk anaknya, terutama di bidang pendidikan. Jadi saya akan memilih pendidikan yang layak atau lingkungan yang layak juga untuk anak saya nanti menuntut ilmu di sana, seperti itu. Berarti peran orang tua sama peran pendidikan khususnya ruang lingkup sekolahnya juga sangat berpengaruh ya Bu. Iya, sangat berpengaruh sekali. Menurut Ibu peran guru juga dalam sekolah juga harus kayak berperan gitu nggak sih untuk membentuk karakter anak Ibu? Itu pasti. Kalau di sekolah itu kan orang tua anak itu gurunya, jadi yang namanya guru ya harus membimbing anak, mendidik anak gitu, karena itu emang kan tugas dari guru. Terus menurut Ibu apa harapan Ibu terkait pendidikan keluarga seperti ini? Harapan saya dengan adanya pendidikan keluarga seperti ini, saya harap anak-anak lainnya itu bisa menjadi anak yang lebih baik dari sebelumnya. Jika kegiatan pendidikan keluarga ini dilakukan lagi, apakah Ibu bersedia untuk ikut kembali? Iya, dengan senang hati saya bersedia. Baik Bu. Jadi di sini saya tidak melihat bagaimananya dari wawancara ini. Jadi mungkin saya ngasih solusi yang kayak anak ketika marah, ibu harus bilangnya gak boleh kasar gitu ya Bu. Iya, betul. Karena anak itu agak sensitif, Iya. jadi kita harus berbicara dengan nada yang lemah lembut Iya, gitu ya Bu. betul. Mungkin saya sebagai mahasiswa pendidikan non formal itu sih yang dapat saya kasih solusi. Baik. Karena di sesi wawancara ini semuanya kayak tampak baik-baik aja. Iya, betul. Baik Bu, mungkin itu saja. Terima kasih atas wawancaranya pada hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan.